wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Evinita Kurniati, SSNIP. Saya adalah salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Binakarya. Perkenankan saya untuk membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya mengajar di salah satu mata kuliah di program studi ilmu pemerintahan, yaitu mata kuliah manajemen pengelolaan keuangan desa. Mata kuliah manajemen keuangan desa ini memiliki bobot sebesar 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah manajemen pengelolaan keuangan desa ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep keterampilan mengenai manajemen pengelolaan keuangan desa yang meliputi kebijakan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes desa, dan pengelolaan anggaran dan belanja desa. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan desa, kebijakan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, perencanaan dan penganggaran keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes desa, pengelolaan anggaran belanja desa, dan esensi Permendagri nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Ilmu Pemerintahan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Menguasai konsep teoritis bidang ilmu pemerintahan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang ilmu pemerintahan secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 2. Menguasai konsep teoritis yang terkait cara kerja ilmu pemerintahan dan mampu mencermati berbagai isu dan dimensi kebijakan pemerintah. 3. Menguasai pengetahuan dalam pengembangan ilmu pemerintahan atau metode untuk memecahkan masalah yang diimplementasikan dalam ilmu pemerintahan terkait dengan pemerintahan desa. 4. Menguasai konsep teoritis pengawasan pemerintah dan pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 5. Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional, dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ada 2, yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD desa. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Referensi yang saya pakai, yang saya gunakan untuk mata kuliah manajemen pengelolaan keuangan desa ini diantaranya 1 dari buku Habib Soleh dan Heru Rahmarsyah dengan bukunya Pengelolaan Keuangan Desa, penerbitnya Fokus Media tahun 2015. Yang kedua, Yusron Lapenda, bukunya Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, penerbitnya RM Book tahun 2016. Dan yang ketiga, masih ada beberapa sumber pustaka yang bisa digunakan referensi di mata kuliah ini seperti beberapa jurnal nasional dan internasional yang bereputasi yang membahas terkait pengelolaan keuangan desa. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan teknik pembelajaran DIE, yaitu delivery, interaction, dan assessment. 1. Delivery adalah menjelaskan apa yang dibawakan pada mata kuliah yang saya ampuh, bagaimana mata kuliah ini dapat disampaikan dengan baik kepada mahasiswa yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari program studi ilmu pemerintahan. Kemudian saya menggunakan case method, yaitu memberikan contoh kasus mengenai pengelolaan keuangan desa yang ada di Indonesia terkini dan fenomena tersebut menjadi bahan diskusi bagi para mahasiswa. Dan para mahasiswa aktif dalam memberikan pendapatnya berdasarkan keilmuan yang sudah didapatkan pada mata kuliah yang saya ampuh ini.
Hal ini dapat memperdalam pengetahuan dan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan manajemen pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, teknik yang kedua yaitu interaction. Interaction adalah menjelaskan bagaimana menggali interaksi dalam proses pembelajaran dengan melakukan diskusi aktif kepada para mahasiswa. Para mahasiswa juga aktif dalam memberikan pertanyaan, tanggapan seputar materi dan contoh kasus yang disampaikan pada saat perkuliahan. Interaksi proses pembelajaran didukung dengan menggunakan media pembelajaran online diantaranya seperti e-learning, Universitas Medan Area. Selanjutnya yang terakhir, teknik yang ketiga yaitu assessment. Assessment adalah menjelaskan bagaimana mengukur evaluasi pembelajaran terhadap mahasiswa secara objektif di kelas. Metode yang digunakan menganalisis masalah-masalah dalam pengelolaan keuangan desa. Demikian 3 teknik yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen pengelolaan keuangan desa, dimulai dari delivery, interaction, dan assessment. Pembelajaran mata kuliah manajemen pengelolaan keuangan desa ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, yang dimana 7 pekan pertama adalah sebelum UTS, ujian tengah semester, 1 pekan pelaksanaan UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum UAS, ujian akhir semester, dan yang terakhir 1 pekan berikutnya pelaksanaan UAS. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah manajemen pengelolaan keuangan desa didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali dan penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali. Lalu diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. Kemudian, ujian tengah semester atau UTS dilakukan menggunakan menjawab pertanyaan esai dengan case study. Dan ujian akhir semester dilakukan menggunakan presentasi studi kasus setiap kelompok. Pembobotan nilai pada mata kuliah manajemen pengelolaan keuangan desa ini adalah bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kuis interaktif sebanyak 10%, penugasan mandiri baik kelompok sebanyak 35%, diskusi kelompok sebanyak 15%, UTS sebanyak 20%, dan UAS juga sebanyak 20%. Jadi total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen pengelolaan keuangan desa untuk mahasiswa S1 program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Berikut ini adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Doa dimulai. Doa
menunjukkan kalau pemerintah desa Jepang itu sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Terus pemerintah desa Jepang ini juga berterima kasih kepada masyarakat BPD Jepang untuk melaksanakan kegiatan yang telah disusun dalam musyawarah desa. Terus keterbukaan akses informasi rencana kegiatan yang telah disusun itu disampaikan kepada masyarakat luas dengan pemasangan baliho informasi APBDes. Adanya masyarakat yang berserta dalam musyawarah desa, masyarakat itu tidak hanya hadir tapi juga menyampaikan pendapat di setiap perwakilan kebutuhan. Oke, terima kasih Umido. Jadi sebenarnya dalam melihat kasus pada jurnal di atas, kita mau lihat bagaimana sebenarnya pengelolaan desa itu dengan model transparansi. Jadi kalau melihat bagaimana role model yang baik, itu kita bisa lihat salah satunya dengan desa yang ada di Semarang ini, ya. Sepanjang semester ini kita akan melihat bagaimana masalah-masalah dalam pengelolaan keuangan desa. Tapi juga kita harus melihat juga sebenarnya banyak desa-desa yang sudah berhasil mengelola keuangan desa itu dengan baik, ya. Dari jurnal yang sudah saya berikan, kira-kira ada nggak yang mau kita diskusikan di sini? Ada yang mau bertanya? Istin ya? Iya. Apa Istin? Apabila ada desa yang masih dikasih dana desa. Oh, diberikan dana desa. Jadi pertanyaan ini, kalaulah misalnya ada dana desa diberikan kepada desa, guna diberikan dana desa itu kan untuk pemberdayaan ya. Pemberdayaan itu tujuannya apa? Tujuan dari pemberdayaan adalah mendapatkan sesuatu yang mandiri, kan gitu ya. Kalau ada diberdayakan harus dia orang yang haruslah sesuatu yang mandiri. Kalau sudah mandiri Kak, Bu, apakah dana desa akan stop? Ya. Jadi sebenarnya gini, dana desa itu diberikan kepada desa yang ada sekarang itu karena desa sekarang itu dianggap lemah. Jadi kan saya sudah pernah cerita ya di minggu lalu bahwa sebenarnya ujung tombak pembangunan di negara kita ini melihatnya apa? Pembangunan desa. Jadi kalau kita mau lihat kemiskinan di negara kita ini di mana? Di desa. Lihatlah ibu-ibu yang di desa, dia makan apa enggak? Itulah kemiskinan. Bukan kita lihat yang di ampar-amparan sungai-sungai di Jakarta, bukan. Malah kita lihat bagaimana keadaan desa di pelosok sana, kemudian kita lihat bagaimana tingkat kemiskinannya. Itulah sebenarnya miskinnya Indonesia. Maka apa? Ketika kita melihat bagaimana pembangunan, inti dari pembangunan adalah bagaimana ujung tombaknya adalah perekonomian yang ada di desa. Maka pemerintah membuatkan dana desa, kan begitu. Terus pertanyaan ini, diberikan dana desa itu untuk desa kuat, mandiri dan lain-lain. Setelah itu berhasil, desa itu mungkin kan suatu saat nanti Bu akan berhenti. Ketika desa sudah maju, sudah mandiri, sudah berdaya, ya itu akan stop. Banyak desa-desa di sekarang ini yang sudah bisa menghasilkan tanpa ada dana desa. Banyak desa-desa yang di Bali jadikan homestay bagi bersama mereka. Tapi dana desa yang diberdayakan membuat homestay itu ternyata berhasil. Tidak perlu lagi. Lama-lama akan ditarik. Itu hanya sumbernya sementara untuk penguatan di desa. Jadi mungkin banyak PR ya, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 20 tahun lagi. Tapi tujuannya adalah bagaimana memberdayakan desa agar baik. Kira-kira seperti itu, ya. Terkait ini, hari ini kita akan membahas sedikit apalah itu dari desa. Jadi desa itu kan desa adat, nah, misalnya ada desa-desa adat dan desa lainnya itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Jadi bagaimana konsep desa sekarang itu adalah desa yang mengatur dirinya sendiri, desa yang demokratis. Apa maksud desa-desa demokratis? Kira-kira kalau kata-kata desa demokratis itu kan berarti
demokratis. Kalau kalian lihat sekarang beda desa sekarang sama desa sebelum adanya undang-undang desa itu, orang desa, masyarakat desa bisa memilih pemimpinnya sendiri. Ada pemilihan kepala desa. Artinya apa? Desa diberikan wewenang untuk memilih pemimpinnya sendiri, yang pemimpin dan masyarakat nanti itu akan mengatur desa itu sendiri. Hak otonom bagi desa. Ya kan? Jadi kalau kita mau memilih desa yang supaya bagaimana desa yang bagus itu, pilihlah pemimpin yang baik. Jadi pemilihan kepala desa itu benar-benar memilih pemimpin yang baik. Ya kan? Kalau sekarang bagaimana? Kira-kira sudah ada kepala desa yang baik di desa kita? Mudah-mudahan. Paling enggak dialah yang paling baik di antara yang terbaik di desa. Ya kan gitu ya. Oke. Lanjut untuk review sedikit kemarin. Ini tentang keuangan desa. Jadi keuangan desa adalah semua hak kewajiban desa yang dapat dimulai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pasaran hak dan kewajiban. Jadi hak kewajiban itu apa aja? Yang pertama adalah pendapatan, belanja, pembayaran. Pengelolaan desa itu adalah gabungan dari ketiganya. Tadi saya ada bilang pendapatan, belanja dan pembiayaan. Ya. Dari tiga definisi ini saya membuat kuis atau misal kira-kira penerjemahan kalian, logikanya, pendapatan, belanja, pembiayaan. Kemudian di bawahnya itu saya buat tiga definisi itu, definisi A, definisi B, dan definisi C. Kalau pendapatan, kira-kira dia di definisi yang mana? Coba dibaca. Pendapatan itu dia di definisi yang mana? Kalau belanja, kalau yang pembiayaan, oke, good, ya. Jadi pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Bagaimana cara kira-kira saya mau menangkapinya? Jadi gini, pendapatan, kalau kita sudah punya pendapatan, itu adalah penerimaan yang kita punya ya pasti. Jadi kan pasti mau itu. Jadi penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam tahun itu harus diberikan kepada desa, harus diberikan wajib. Yang tidak perlu diberikan kembali oleh desa. Jadi kalau sudah desa menerima uang dari pemerintah, dia tidak berhak atau dia tidak diwajibkan untuk mengembalikannya. Kalau misalnya ada pertanyaannya, kalau misalnya ada uang yang bukan dari pemerintah, tapi pendapatan lain di desa, apakah itu juga? Ya. Karena itu adalah bagian dari penerimaan juga. Ya, misalnya dia ada sewa bangunan, atau di desanya itu misalnya ada apa ya, pasar desa yang dipungut retribusinya, atau misalnya desa itu ada objek wisata, ada retribusinya, itu adalah pendapatan desa. Itu tidak perlu dikembalikan lagi ke pemerintah. Kemudian belanja tadi di mana? Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam tahun anggaran tidak akan selalu membayarkan kembali oleh desa. Jadi kalau ada saya belanja, dia udah belanja nih di supermarket, kan? Terus saya beli barang itu sampai rumah lagi nih, oh saya pakai setengah ini kembalikan lagi lah. Kalau saya pakai setengah ini kembalikan lagi ya bisa. Jadi kalau sudah belanja dari desa. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran maupun pada 2 tahun berikutnya. Jadi
yang kalau misalnya kita bayarkan atau kembali, kemarin akan terima kembali pada tahun berikutnya. Oke. Apa aja misalnya pembiayaan? Pembiayaan misalnya adalah ada BUMDES. Pernah dengar BUMDES? Pernah? Ya. BUMDES itu, Badan Usaha Milik Desa itu kan yang dikelola oleh desa, di mana dia modalnya adalah yang diberikan dari dana desa. Makanya ketika BUMDES itu berjalan, misalnya lah buat air isi ulang, air ini masih isi ulang. Setelah berjalan kan ada labanya ya. Labanya itu boleh kembali ke dalam penerimaan pendapatan desa. Kira-kira paham? Jadi apa aja dia misalnya pendapatan, apa aja belanja, apa aja pembiayaan, pendapatan itu adalah hasil usaha, aset, swadaya, partisipasi, dan lain-lain. Bisa dari transport ya, itu bisa APBN atau APBD. Pendapatan lainnya bisa dari hibah, ada desa dapat hibah. Bisa juga dari sumbangan pihak ketiga, hasil kerjasama atau bantuan perusahaan. Biasanya kalau misalnya di desanya itu desa perkebunan, ada dana yang diberikan oleh perusahaan tersebut yang tinggal di desa itu atau bertempat di desa itu untuk penerimaan desa, ada ya. Yang kedua belanja. Jadi belanja itu apa? Penyelenggaraan pemerintahan desa. Misalnya beli KTK, bayar listrik, beli minum, beli makan, sadakan rapat itu dia adalah penyelenggaraan. Terus BUMDES, kemudian kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat bidang pembelajaran ataupun biaya terduga. Kemudian dia bidang dibagi jadi keuangan di KPD nanti. Kemudian itu dibagi jadi belanja pegawai, ya belanja pegawai, kemudian belanja barang dan jasa, APK tadi, dan belanja modal. Kemudian pembiayaan itu yang adalah silpa, kemudian pencairan dana cadangan, hasil kekayaan desa. Kemudian kalau itu penerimaan itu ada dua, penerimaan dan pengeluaran. Kalau pengeluaran membutuhkan dana cadangan, kemudian penyertaan modal. Apa dari sini ada yang mau bertanya? Ya, praise. Apa itu praise? Jadi pertanyaan saya itu, apakah dana desa itu dalam setahun misalnya bila anggaran tidak habis dan apakah bisa dapat digunakan kembali oleh desa? Oke, ini dia praise. Ada namanya silpa. Jadi silpa itu ketika misalnya dana tahun ini tidak habis digunakan, dia masuknya ke silpa. Di silpa, di tahun anggaran ke depan masih bisa digunakan. Itu dia, ya, masih bisa digunakan, tidak dikembalikan. Jadi kan soalnya kan kalau sudah pendapatan, saya balik lagi. Pendapatan itu adalah yang tidak dikembalikan. Lantas kalau misalnya dana desa misalnya 100 juta, kita pakainya 850, lalu kita jual harus dikembalikan lagi. Dia maksudnya ke silpa. Tapi itu jalan masih anggarannya habis, karena akan menjadi pertimbangan dalam pemberian anggaran pada tahun berikutnya. Kira-kira sih baca ya. Ada asas-asas pengelolaan keuangan desa. Yang pertama transparansi. Transparansi tadi itu yang juga sudah dibahas di jurnal yang minggu lalu kita ya kan, data transparansi. Kemudian akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Jadi apa transparansi? Transparansi itu adalah terbuka, tidak ditutupi. Jadi kalau dana desa pernah nggak kita ada pengumuman misalnya kalau di daerah Aceh sana itu ditaruh di menasah masjid. Jadi setiap orang yang mau masjid bisa lihat nih anggaran tahun segini habisnya segini, ada nggak?
ada pertanggungjawaban yang dibuat jadi pengumuman. Ya mungkin kalau di daerah Kota Medan, Sumatera Utara mungkin di dekat kantor kepala desa. Dia pertanggungjawaban anggaran yang berbentuk kayak kamar reklame gitu. Ya. Yang kedua, akuntabel dapat mempertanggungjawabkan administrasi, moral dan hukum. Jadi kalau misalnya dana desa itu memang dipergunakan seharusnya secara akuntabel. Kemudian partisipatif dan keterlibatan masyarakat. Wajib untuk masyarakat ikut dalam pengelolaan dana desa. Sangat wajib. Tadi kan kita bilang bagaimana desa yang demokratis, desa yang otonom, desa yang mau mandiri. Inilah yang kunci. Harus ada partisipatif dari masyarakat. Dari mana? Kira-kira Bu, kalau misalnya saya ini mau berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan desa, di mana ya kira? Ada nggak desanya buat musyawarah desa dalam menentukan anggaran desa? Di situ kita bilang ternyata desa kita ini masih kurang perbaikan jalan atau ada jembatan yang rusak. Itulah kita untuk bermusyawarah, ya. Kemudian aktif juga kita dalam apa? Melihat tanggung jawabnya. Benar nggak tanggung jawab yang sudah diberikan oleh perangkat desa? Ya. Kemudian tertib dan disiplin anggaran, konsisten, tepat waktu, tepat tunda dan taat dasar ini. Memang harus itu. Dalam 1 tahun anggaran penggunaan harus tetap pas dia 1 tahun penggunaan. Kita seperti itu ya. Baik, saya rasa untuk hari ini jadi seperti biasa saya sudah memberikan tugas untuk mereview jurnal lagi di e-learning rumah akan bisa buka minggu depan hari juga. Oke, nanti ini setelah ini kita bagi kelompok untuk berdiskusi terkait materi ini yang akan saya berikan bahannya setelah ini, setelah penyusunan kelompok ini. Ya, saya rasa sekian. Terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa di program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbud Ristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Medan Area, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, rekan sejawat dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.